objek wisata itu kita harus ambil mereka punya uang itu untuk tinggal sebagian mereka punya uang itu di objek wisata. Yang kedua, berbagai potensi wisata yang harus kita gali di desa kita masing-masing. Termasuk bapak mama, bapak ibu peserta, ada sekalian yang datang di sini, kita juga desa yang punya potensi wisata yang harus kita gali. Yang ketiga, untuk mendapatkan suatu strategi pariwisata yang lebih aktif, berbagai bidang kita harus bergerak. Bukan hanya bidang pariwisata saja, berbagai bidang. Sehingga kegiatan-kegiatan berbagai pariwisata, termasuk kebersihan, keramah-tamahan, potensi-potensi yang ada di desa yang selama ini kita tinggal, yang selama ini kita terkubur, kita harus gali kembali. Setelah kita berpikir, setelah kita mendapatkan berbagai pelatihan-pelatihan, sadar dan tidak sadar bahwa namanya wisata itu sudah ada di desa kita yang selama ini kita tinggalkan, yang selama ini kita harus gali kembali. Yang berikut, Bapak Mama sekalian, Bapak Ibu peserta, sudah mendaftarkan diri dan sudah diantar oleh teman-teman Pokdalwis di homestay masing-masing. Jadi kami dari Pokdalwis Desa Ululoga ini kemarin kami sudah rapat, sudah menghasilkan tata tertib yang berlaku secara umum. Jadi dia tidak berlaku homestay ini dia berlaku sendiri, homestay ini tidak berlaku. Kami menciptakan ada 4 atau 5 tata tertib, kami sudah tempelkan di homestay masing-masing. Kami tidak perlu sampaikan secara detail poinnya, tetapi Bapak Mama, para peserta pulang ke homestay silakan baca tata tertibnya itu, sehingga kita berlaku sama. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada para peserta supaya bisa mengisi buku tamu yang ada di homestay. Nama para peserta yang ada di homestay, asal dari mana, tujuan untuk apa. Yang paling terakhir ketika para peserta pulang tuh ada saran, usul, silakan isi di buku tamu. Jadi kami Desa Ululoga ini masyarakat berprinsip bahwa tidak perlu ada yang dipuji, mengisi kekurangan itu yang akan butuh. Prinsipnya kalau dipuji berarti mentok. Ya, orang kalau bangga dengan dipuji pasti dia mentok sampai di situ. Tapi kalau isi segala kekurangan yang Mbak Mama rasakan di homestay atau secara keseluruhan kegiatan selama beberapa hari ini, silakan isi di buku tamu. Kami akan terima dengan hati terbuka, dan itu justru masukan bagi kami Desa Ululoga. Yang berikut, kami juga menghimbau kepada kita semua, utusan desa-desa ini, supaya bisa mengikuti kegiatan kita ini dari awal sampai akhir sesuai jadwal yang sudah diatur. Kita ini para stakeholder desa, yang mana kita pulang, ketika kita ikut pelatihan di 1 atau 2 atau 3 hari ini, kita pulang, kita bukan jadi penonton ataupun bukan menjadi pemain cadangan, kita harus jadi pemain utama di desa kita masing-masing. Pemerintah begitu membantu kita masyarakat ini dengan berbagai kegiatan, lebih-lebih di dinas pariwisata ini, mereka sangat membantu kita. Tinggal bagaimana kita menanggapi. Mediasi untuk kita, tetapi 80% itu ada di desa kita masing-masing. Mungkin kita tidak bisa buat, dinas bantu kita. Kita tidak buat start dari mana, dinas bantu kita. Mereka bantu lewat apa? Lewat pelatihan-pelatihan seperti itu. Mereka anggarkan uang negara ini, mereka anggarkan untuk kita, untuk masyarakat. Untuk itu betul-betul kita mengikuti pelatihan ini, sehingga pulang kita membawa bekal kepada masyarakat. Yang terakhir, saya sebagai Ketua Pokdalwis mengatasnamakan anggota Pokdalwis dan masyarakat Desa Ululoga menyampaikan selamat malam. Ada yang datang sore, malam tadi kita sudah bergabung dengan masyarakat Desa Ululoga
silakan membangun relasi dengan masyarakat. Masyarakat Desa Beloga sangat terbuka. Silakan sharing apa yang lebih di Bapak Ibu peserta bagikan di Desa Beloga. Begitupun kami di Desa Beloga mungkin ada yang lebih kami akan bagikan kepada Bapak Ibu peserta. Mungkin itu saja beberapa hal sambutan awal dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Igi. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Desa Hulu Loga untuk memberikan sharing atau cerita apa saja yang kami yakini bahwa Bapak Desa ini juga pelaku sejarah, sehingga kemudian Pak Joroja itu seperti yang digambarkan oleh Bapak Ketua Popdarwis tadi. Mungkin bisa cerita singkat dan awalnya seperti apa, sekedar memberikan gambaran dan mungkin juga motivasi untuk kita ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing. Silakan Bapak Desa. Baik, terima kasih. Kopi modern Pak kita. Yang saya hormati Ibu Kadis Dinas Pariwisata bersama teman-teman. Yang saya hormati teman-teman peserta pelatihan peningkatan SDM pariwisata. Selamat malam, selamat datang. Saya atas nama masyarakat Desa Beloga menyampaikan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, khusus tahun ini diberikan kepercayaan kepada kami 2 kali pelatihan. Ini suatu hal yang luar biasa untuk kami, dan itu semua berkat bimbingan, dukungan yang luar biasa dari teman-teman kita di Dinas Pariwisata yang sudah berani membuat program. Satu program harus berubah ketika bahwa sering terjadi kegiatan-kegiatan pelatihan itu sebelum-sebelumnya itu terjadinya di hotel. Dan tentu saya sangat yakin dari semua peserta yang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di hotel tentu tidak pernah merasa. Tetapi saya mau sampaikan gambaran singkat bagaimana kegiatan ini sampai terjadi di Desa Beloga. Sebelum saya menjadi kepala desa, ketika masih aparat, saya sering diberi kepercayaan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di hotel dari dinas mana. Namun ketika acara pelatihan selesai, kita makan, habis tidur. Pas saat tidur itu saya mulai berpikir, saya melihat kamar ini di rumah ada, tempat tidur di rumah ada, kasur ada, makan minum apa lagi. Sehingga saya punya mimpi bahwa suatu saat kegiatan-kegiatan seperti ini harus terjadi di desa. Tetapi bahwa ini hanya sebuah mimpi, kapan terwujud kita tidak pernah tahu. Namun dalam perjalanan waktu, ketika saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat Desa Beloga untuk memimpin desa ini, saya dilantik di bulan Januari 2019. Bulan Maret, teman-teman dari Dinas Pariwisata datang melakukan survei. Mulai dari Rega naik, mereka melewati beberapa desa sampai terakhir di sini. Ketemu di rumah desa, kami mau melakukan survei dan kami mau melakukan kegiatan pelatihan di desa. Belum habis saya langsung jawab siap. Kenapa? Karena saya dasar sudah punya mimpi bahwa ini yang saya dambakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa satu kegiatan di sana ada uang. Uangnya siapa? Uangnya daerah, uangnya masyarakat Nagakeo. Sangat-sangat tidak adil kalau uang itu hanya terserap di hotel. Kami masyarakat dapat apa? Dan saya waktu itu saya berjanji, saya siap memenuhi semua
kriteria yang dari dinas yang layak untuk bisa melakukan kegiatan pelatihan di desa. Dan tanpa saya sadar, saya menyatakan siap. Ternyata tantangan begitu besar. Butuh energi yang harus luar biasa. Sehingga pada saat beberapa kali survei, Bapak Sekretaris, Bapak Si yang sekarang sudah, beliau saya anggap luar biasa karena beliau tegas. Pada survei beberapa kali beliau mengatakan, Bapak Desa, kalau tidak terpenuhi ini 50-50 jadi dan 50 tidak, karena memang ada beberapa kriteria yang kita belum penuh. Dan saya langsung menjawab, Bapak saya siap. Sehingga beliau kaget ketika beliau datang lagi berikut, semua sudah sesuai harapan. Sehingga dari situ, ketika kami sudah sukses awal maupun masih banyak kekurangan, sudah banyak kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan di desa ini. Pada saat kunjungan dari Kementerian PDT Dirjen datang nginap di sini, itu ada Dirjen PDT, ada anggota DPR RI, semua hadir di desa ini dan menginap di homestay Pati Reja Desa Ulu Loga. Tidak lama ada kegiatan dari POP Labuan Bajo yang juga menghadirkan begitu banyak orang, dan kami siap. Dan itu sebuah keberhasilan yang kami berpikir bahwa hasil dari sebuah perjuangan. Sehingga setiap kali kegiatan pelatihan saya sering sampaikan ini untuk teman-teman peserta pelatihan, harus diingat bahwa kita dibiayai oleh uang daerah, uangnya masyarakat Nagakeo. Sehingga ketika setelah pelatihan minimal kita pulang ke desa masing-masing, ada satu hal kecil yang harus kita bisa buat dari hasil pelatihan. Dan saya pernah sampaikan bahwa untuk peserta pelatihan, pulang pelatihan saya kasih waktu 2 hari. Pulang langsung lapor diri, bikin KTR, apa yang kamu buat dari hasil pelatihan. Sehingga teman-teman peserta yang saya utus dari sini, lebih banyak orang-orang muda, mereka sudah banyak berbuat. Dan ini kita mau melibatkan bagaimana peran orang muda di desa itu, bahwa keberhasilan ini didukung dari semua pihak. Yang paling utama itu orang muda. Dan prestasi kami yang berikut, kemarin kami mengikuti lomba anugerah desa wisata. Kami salah satu desa di Nagakeo yang ikut dan mendapat penghargaan 300 besar dari sekian ribu desa di seluruh Indonesia. Memang kami puas karena ternyata bahwa dari sekian ribu atau dari sekian desa wisata Nagakeo, kami mewakili Nagakeo dan kita mendapat angka di 300. Sehingga ketika diseleksi lagi ke 100, memang kami tidak masuk karena memang semua data itu waktunya sangat mepet. Dan ini juga berkat kerja keras orang-orang muda yang ada di Desa Ulu Loga. Ini saya sampaikan ini supaya peserta pelatihan yang ada orang-orang muda pulang minimal bahwa harus bisa berbuat seperti orang muda di Desa Ulu Loga ini. Ini sekilas sejarah perjuangan bagaimana kami berhasil, di mana kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan besar, kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini. Sehingga kami kemarin dari dinas-dinas lain juga sudah rencana untuk melakukan kegiatan di tahun depan, sudah